Bayangkan, sebuah kota besar yang pernah menjadi pusat peradaban Islam. Kota-kota ini gemilang di masa lalu, dipenuhi pedagang dari seluruh penjuru dunia, ulama-ulama terkenal serta arsitektur yang megah. Namun, entah perang, bencana, atau perubahan zaman, kota-kota ini hilang dari permukaan bumi. Mereka terkubur di bawah lapisan waktu, menyimpan rahasia yang baru terungkap beberapa abad kemudian oleh para arkeolog. Hari ini, kita akan menelusuri 4 kota Islam yang hilang namun kini telah ditemukan kembali, memberikan bukti nyata tentang keagungan masa lalu yang hampir terlupakan. Pertama, Fustat, Mesir, ibu kota pertama Islam di Afrika. Kita mulai perjalanan dari Fustat atau disebut juga Fostat, kota Islam pertama yang dibangun di Afrika oleh Jenderal Amr bin As pada tahun 641 Masehi. Segera setelah penaklukan Mesir oleh kekhalifahan Rashidun, Fustat berkembang menjadi pusat kekuasaan dan perdagangan selama lebih dari 500 tahun, terutama di bawah dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Kota ini menjadi penghubung perdagangan antara Laut Tengah, Afrika Timur, dan India. Fustat juga dikenal sebagai salah satu pusat intelektual terpenting di dunia Islam. Beberapa ulama besar seperti Al-Laits Ibnu Sa'id dan As-Syafi'i pernah tinggal di kota ini. Pada puncaknya, Fustat memiliki salah satu pasar terbesar di dunia Islam yang menarik pedagang dari seluruh dunia. Namun, Fustat hancur akibat perang salib pada tahun 1168. Wazir dinasti Fatimiyah Sowar memerintahkan untuk membakar kota itu dalam upaya melindunginya dari serangan tentara salib, tentara Frank Amalrik I. Warga harus meninggalkan uang dan harta benda mereka, melarikan diri bersama anak-anak mereka ke kota terdekat bernama Kairo, yang didirikan pada tahun 969 Masehi. Selama lebih dari 40 hari, api dan asap menyelimuti kota. Fustat menjadi kota hantu selama beberapa tahun dan kehilangan statusnya sebagai ibu kota Mesir. Kejayaan Fustat lenyap dan Kairo modern mulai berkembang menggantikannya. Kota ini dibangun kembali beberapa tahun kemudian oleh Saladin yang menggabungkannya dengan Kairo. Nama kota itu secara bertahap diganti dengan nama Al-Qahirah, Kairo. Di Mesir modern, wilayah ini merupakan seperempat Kairo yang dikenal sebagai Masr al-Atiqah, Kairo lama. Pada abad ke-20, arkeolog menemukan sisa-sisa Fustat yang terkubur di bawah Kairo. Artefak yang ditemukan seperti tembikar, perhiasan, serta struktur bangunan mengungkapkan gaya hidup masyarakat yang makmur dan multikultural. Peninggalan paling ikonik adalah sisa-sisa Masjid Amr bin As, masjid tertua di Mesir yang masih berdiri hingga kini setelah beberapa kali mengalami restorasi. Sejarawan Mesir, Gaston Witt, menyebut Fustat sebagai jantung perdagangan dunia Muslim. Penemuan Fustat memperlihatkan kompleksitas ekonomi dan sosial di bawah kekuasaan Muslim serta interaksi erat dengan dunia luar. Lanjut ke yang kedua, Zubarah, Qatar, mutiara di Teluk Persia. Kota Zubarah adalah sebuah kota kuno yang berlokasi di pesisir utama semenanjung Qatar di munisipalitas Madinatus Samal, sekitar 105 km dari ibu kota Qatar, Doha. Kota ini didirikan oleh keluarga Al bin Ali. Zubarah contoh kota perdagangan Islam yang mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-18. Kota ini dikenal sebagai pusat perdagangan mutiara dan memiliki hubungan dagang yang erat dengan Persia, India, dan Afrika Timur. Sebagai salah satu kota dagang terbesar di Teluk Persia, Zubarah dihuni oleh para pedagang Muslim yang membawa barang-barang seperti rempah-rempah, sutra, dan permata. Zubarah adalah kota yang dipenuhi oleh benteng-benteng dan rumah-rumah megah yang semuanya menunjukkan kemakmuran ekonomi. Namun, Zubarah ditinggalkan secara tiba-tiba pada abad ke-19 karena konflik lokal, termasuk perang suku dan perebutan wilayah antara Qatar dan Bahrain. Zubarah hampir sepenuhnya tertutup oleh pasir hingga penggalian arkeolog dimulai pada tahun 2009. Temuan yang paling signifikan adalah benteng Zubarah yang sekarang menjadi situs warisan dunia UNESCO. Para arkeolog juga menemukan jaringan pasar, rumah-rumah pedagang, dan sumur-sumur air yang menunjukkan betapa pentingnya kota ini sebagai pusat perdagangan.
Sejarawan Teluk Robert Carter menekankan bahwa Zubaroh adalah contoh sempurna bagaimana perdagangan Islam di wilayah Teluk memengaruhi pertumbuhan ekonomi regional, menciptakan kota-kota yang didorong oleh perdagangan lintas samudera. Lanjut yang ketiga, Timgad Aljazair, perpaduan Romawi dan Islam di padang pasir Sahara. Timgad yang awalnya didirikan oleh Romawi pada abad pertama Masehi mengalami transformasi besar setelah invasi Muslim di Afrika Utara pada abad ke-7. Kota ini awalnya adalah koloni Romawi yang berfungsi sebagai pos militer. Namun, setelah jatuhnya Romawi, Timgad mulai dihuni oleh suku Berber Muslim yang memadukan elemen Romawi dan Islam dalam arsitekturnya. Timgad menjadi pusat perdagangan penting yang menghubungkan Sahara dengan wilayah pesisir Afrika Utara, di mana para pedagang Muslim memperdagangkan emas, garam, dan barang-barang lainnya. Reruntuhan Timgad ditemukan kembali pada abad ke-9 oleh arkeolog Prancis yang menemukan peninggalan penting seperti jalan-jalan utama kota Romawi, teater, dan rumah-rumah bergaya Romawi yang kemudian ditambah masjid-masjid kecil di sekitarnya. Pengaruh Islam dalam tata kota dan bangunan jelas terlihat pada modifikasi yang dilakukan oleh penduduk Muslim Berber. Sejarawan Afrika Utara Yves Modran mencatat bahwa Timgad mencerminkan perpaduan budaya antara Romawi dan Islam, menunjukkan bahwa Islam tidak hanya hadir sebagai kekuatan militer, tetapi juga sebagai penerus peradaban lokal. Masuk ke yang keempat, Samarkand, Uzbekistan, permata jalur sutra dan pusat ilmu pengetahuan Islam. Kita sekarang tiba di Samarkand, salah satu kota tertua di Asia Tengah dan pusat peradaban Islam yang mencapai puncak kejayaannya di bawah dinasti Timuriyah. Dikenal sebagai kota yang strategis di jalur sutra, Samarkand menjadi pusat perdagangan, sains, dan seni. Kota ini menjadi rumah bagi salah satu universitas tertua di dunia dan mengembangkan studi astronomi, matematika, dan kedokteran. Samarkand dikenal karena arsitekturnya yang megah, termasuk Masjid Bibi Khonim yang dibangun oleh Timur Leng pada abad ke-14 atau pada tahun 1399 Masehi. Ia memerintahkan membangun Masjid Jami untuk ibu kota pemerintahannya. Pembangunan masjid tersebut rampung dalam waktu 5 tahun pada tahun 1404 Masehi. Masjid ini masih berdiri sebagai bukti keagungan arsitektur Islam di Asia Tengah. Selain itu juga peninggalan Observatorium Ulugh-Beg, di mana para ilmuwan Muslim melakukan studi astronomi yang mengubah pemahaman tentang langit. Sejarawan Timur Tengah Bernard Lewis menyebutkan, penggalian yang dilakukan pada abad ke-20 mengungkapkan bagaimana Samarkand mempengaruhi perkembangan intelektual di dunia Islam selama beberapa abad. Ini hanya sekilas dari sejarah singkat kehidupan umat manusia berjalan di masa lalu. Sesungguhnya, jika diulas secara mendalam, banyak sekali sisi-sisi menarik yang bisa kita bahas. Seperti bagaimana hiruk-pikuk Fustat di awal pertemuannya dengan Bizantium, bagaimana sejarah Timgad dari awal ketika kelompok Romawi membangun peradabannya, dan bagaimana seorang Timur Leng dalam memimpin pasukannya. Mungkin bisa di lain kesempatan. Penggalian arkeologis pada kota-kota tersebut bukan hanya tentang menemukan artefak atau bangunan tua, melainkan tentang menemukan kembali warisan intelektual dan spiritual yang dulu membawa dunia menuju kemajuan. Dalam setiap reruntuhan, kita temukan ilmu yang pernah hilang. Di setiap sudut, kita lihat kebesaran yang menakjubkan. Dan kini, dengan bukti yang ada, kita mampu menggali lebih dalam tentang kisah-kisah luar biasa, menyadari betapa besarnya warisan yang mereka tinggalkan. Penemuan kembali kota-kota Islam yang hilang bukan sekedar membuka lapisan tanah, tetapi juga membuka kembali sejarah yang hampir terlupakan. Setiap kota ini memberikan gambaran tentang betapa luas dan beragamnya peradaban Islam. Dari Fustat hingga Samarkand, kita melihat bagaimana Islam tidak hanya menyebar sebagai agama, tetapi juga sebagai budaya, ilmu pengetahuan, dan kekuatan ekonomi. Penemuan kota-kota ini mengingatkan kita pada meskipun tertutup oleh waktu, jejak peradaban Islam akan selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah dunia. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun,
Sejarah adalah catatan tentang umat manusia dan siklus peradaban yang terus berulang. Dalam peradaban Islam, kota-kota yang hilang adalah pengingat bahwa kejayaan masa lalu tidak hilang begitu saja, tetapi tersimpan di bawah tanah menunggu untuk ditemukan kembali. Melalui penemuan ini kita bisa belajar bagaimana kota-kota ini berkembang, jatuh dan meninggalkan jejak yang masih relevan hingga hari ini. Mari kita terus menjaga sejarah ini, karena dari sinilah kita dapat belajar tentang kemajuan, tentang kejatuhan, tentang kebijaksanaan, tentang kesalahan, dan kekuatan peradaban yang membangun dunia kita saat ini. Demikianlah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Lingkar Jejak selanjutnya.